Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu pada malam hari ini, di hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pada malam hari ini, sebelum kita diperlengkapi dengan pengajaran, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita katakan pujian ini kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Saudara sekalian, kita ketemu lagi dalam pelajaran dan pengajaran, dan sekali ini kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-10 di dalam buku kita, yaitu Doktrin GCA dengan judul Gereja dan Misinya. Jadi saudara sekalian, saudara yang terlibat di dalam pelayanan dan saudara yang terlibat berfungsi dalam gereja, semua yang terlibat, saudara jangan lupa engkau akan mendapat upah, ada reward. Ada tuh upah yang Tuhan berikan sesuai dengan talenta yang ada pada saudara. Ketika talenta ini engkau gunakan, Tuhan berikan lagi yang lain dan Tuhan tambahkan lagi yang lain. Kalau kita terus melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera, karena ada reward, ada upah. Baik, sebelumnya kita akan doa lebih dahulu. Tuhan, kami akan belajar daripada pengajaran yang diberikan dalam gerejamu, yaitu gereja dan misinya. Terima kasih Tuhan, hidupkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengajarkan kepada yang lain di bawah kami. Karena kami adalah sebagai pemimpin yang berfungsi dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan, amin. Nah, saudara sekalian, dalam pelajaran ke-10, gereja itu mempunyai misi. Jadi gereja dan misinya. Jadi supaya jelas, saudara, dan kita akan lihat bagaimana selanjutnya, saudara, gereja itu kalau kita lihat nanti dalam pelajaran, itu digambarkan sebagai 10 hal. Jadi gereja itu menggambarkan hubungan yang hidup. Jadi saudara sekalian, gereja itu hubungan yang hidup antara kepala dengan anggota, yaitu dengan orang percaya, dengan Kristus. Tentunya dengan semuanya kita ini mesti berfungsi. Hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau saudara hubunganmu dengan Tuhan semakin intim, semakin erat, otomatis kita bisa semakin intim dengan sesama manusia. Dengan siapapun engkau bisa hubungan erat dengan intim walaupun kita adanya perbedaan. Tentunya beda tetap dalam persatuan. Nah saudara, gereja itu digambarkan sebagai yang pertama, sebagai kepala. Dan gereja, saya ulang lagi, gereja digambarkan sebagai tubuhnya dan kepala kita adalah Yesus. Jadi saudara bisa lihat dalam tayangan ini, Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya Tuhan. Nah, jadi kita ini satu yang lain adalah anggota tubuh. Jadi saya mencontoh, umpama muka saya sakit di sini, muka saya ini, pipi saya sakit. Lalu saudara, tentunya saya lus-lus, lalu tangan ini akan ngambil obat umpama tadi sakit. Lalu kaki berfungsi, semuanya ini kan tentunya satu kesatuan. Kaki saya berfungsi untuk ngambil obat itu, tangan saya tentunya begini, mata tentunya berfungsi, oh di sini obat tadi itu. Jadi saudara, ketika saya mau ngambil obat, kaki ini berjalan, lalu tangan saya berjalan, lalu mata saya melihat. Jadi itu semuanya berfungsi. Jadi tidak mungkin saya mau ambil obat, kaki saya mogok, ya kan kakinya tidak mau jalan itu kan, ya kan kaki saya tidak mau jalan, tangan saya tidak mau kerja tadi kan, dia mogok. Bukan begitu saudara, bukan. Tentunya berjalan semua, berfungsi. Karena Kristus adalah kepala. Nah itulah gereja. Jadi gereja itu adalah digambarkan bahwa Yesus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuh. Nah lalu begini, umpama lagi ini. Pipi saya ini sakit. Lalu tangan ini saudara pukul muka saya ini. Nah itu bisa terjadi. Tangan saya bukan ngambil obat, tapi anggota tangan saya ini pukul pipi saya. Nah itu namanya kesurupan. Kan? Jadi dalam gereja, kalau kita bisa berfungsi, bekerja sama, saling bergandengan tangan, dan bukan memukul anggota yang lain, atau menyakiti hati anggota yang lain, nah saya percaya itu tidak kesurupan itu kan. Kesurupan tentunya ada roh jahat. Kalau sudah bisa lihat kan orang yang kesurupan itu kan, tangannya pukul kepalanya kan ya,
pukul dadanya. Nah itu namanya ada roh yang lain ya, yang membuat dia kesurupan. Nah saudara, di dalam gereja Yesus sebagai kepala dan kita sebagai anggota tubuhnya. Bisa katakan amin. Nah saya tidak bukakan ini ayat-ayat, saudara bisa lihat nanti. Nah lalu saudara yang kedua, gereja itu digambarkan sebagai rumah Allah dan rumahnya Roh Kudus. Jadi saudara, kalau hari ini ditanya pada saudara, Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kudus itu ada di rumah, ya kan? Nah, tetapi dalam Korintus dan lain-lain, rumah itu adalah tubuh kita, tubuh ini nih. Jadi tubuh saya sebetulnya rumahnya Tuhan. Tubuh saya ini tempatnya Roh Kudus. Jadi bait Allah atau dalam bahasa Yunani naos menunjukkan pada tempat suci bagian dalam. Jadi Tuhan itu bekerja yang paling dalam di dalam bait suci Tuhan, yaitu di ruangan Maha Kudus, di mana Allah menyatakan kemuliaannya secara khusus. Nah, jadi saudara, pada hari ini di dalam tubuh saudara, tubuh saya yang ada Roh Tuhan yang paling dalam, yaitu dalam hati nurani, itu tempatnya Roh Kudus. Bisa katakan amin. Nah, jadi gereja itu adalah rumahnya Tuhan. Nah, jadi kalau kita katakan hari ini nih gereja adalah kita ini. Saya ulang lagi. Pada zaman 2000 tahun yang lalu sampai hari ini nih, gereja itu adalah dimasukkan rumah Tuhan itu ada tubuh kita ini nih. Inilah rumah Tuhan. Yang kedua, itu rumah Tuhan dalam bentuk jasmani. Itulah namanya gedung gereja. Apakah Tuhan tinggal di dalam gedung gereja? Apakah Tuhan itu hadir dalam gedung gereja? Itu bisa hadir kalau kita orang-orang kudus ini berkumpul satu yang lain. Ketika kita kumpul, maka Tuhan hadir di situ di mana 2-3 orang sepakat berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, maka aku hadir. Nah, saudara, itulah gereja. Gereja digambarkan sebagai rumah Tuhan. Jadi saudara, rumah Tuhan itu adalah tubuh kita, amin. Bisa lihat itu tanda kutip, ya kan, kita ini adalah rumahnya Allah, dan rumah Allah tadi itu dalam jasmani itu adalah gedung gereja. Nah, jadi saudara, Alkitab mengatakan lagi, siapa yang mau merobohkan, merusak bait Allah, maka Tuhan akan merusak dia, akan berperkara dengan dia. Jadi saudara, kita menjaga hidup ini, supaya hidup ini Roh Kudus yang ada di kita ini semakin berfungsi dan semakin kudus dalam Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, gereja itu dikatakan sebagai eklesia. Eklesia itu dipanggil keluar dari tata cara dunia ini dan menjadi contoh, ya kan, bagi yang lain. Itu yang dilakukan oleh kerajaan Romawi, di mana mereka membuat suatu contoh di Yerusalem. Nah, itulah namanya eklesia. Jadi eklesia itu adalah contoh yang mereka lihat kerajaan Romawi yang ada di Roma. Jadi saudara, tidak perlu engkau pergi ke Roma, tetapi engkau cukup ke Yerusalem. Di situ ada tempat di mana markasnya bangsa Romawi. Nah, itu dikatakan eklesia. Jadi eklesia itu sudah satu nama yang cukup terkenal dan mereka mengerti adalah dipanggil keluar dan menjadi contoh. Jadi saudara, bangsa Israel kalau mau melihat kerajaan Romawi, tidak usah ke Roma, tidak usah. Engkau cukup lihat di Yerusalem. Nah, di situ ada yang dikatakan eklesia. Nah, itulah di situ engkau bisa melihat bagaimana kerajaan Romawi bekerja. Jadi sistem pakaian mereka berbeda, tingkah laku mereka berbeda, ya kan, rumah mereka juga berbeda, cara makan mereka juga beda, tata tertib semuanya, hukum dan lain, semuanya berbeda yang ada di Israel. Nah, itulah gereja. Jadi gereja hari ini adalah, sebetulnya kita ini adalah contoh yang melambangkan surga, itu ada dalam gereja, amin. Jadi saudara, tidak usah engkau lihat ke surga dulu, tetapi lihatlah yang ada di bumi ini. Di bumi ini kan ada gereja.
Nah, inilah contoh bahwa orang yang terpanggil keluar dari kegelapan. Jadi yang namanya gereja adalah anggota gereja adalah orang itu bicara jujur, nilai-nilai tadi, adanya integritas, adanya sikap mental yang positif. Jadi tingkah laku mereka jujur dan mereka bisa dipercayai dan perbuatan mereka pun semuanya benar. Nah, jadi itulah namanya gereja. Jadi gereja adalah anggota gereja adalah saudara dipanggil keluar daripada kegelapan dan menjadi contoh di dalam masyarakat. Jadi kalau masyarakat ini mau melihat yang mana yang benar? Oh itu, nah itu dia ini anggota gereja loh ini. Nah dia ini orang Kristen, ya kan itu. Nah Kristen itu artinya pengikut Kristus, itu namanya Kristen. Kristen itu bukan nama yang dibuat oleh Yesus, tapi kalau kau lihat dalam Kisah Rasul, Kristen itu nama ejekan, mereka diejek itu tuh pengikut jalan benar tuh nah itu orang Kristen itu orang Kristen pengikut jalan benar itu jalan lurus itu tuh nah jalan mereka tuh lurus itu ya kan 10 benar tuh itu orang Kristen itu nah itu kan ejekan. Tetapi kenapa itu jadi ejekan? Karena orang Kristen pada waktu gereja mula-mula memang mereka jalan benar, ya kan. Kristen menjadi contoh di dalam kegelapan. Jadi contoh dalam kegelapan. Jadi kalau di dalam masyarakat terjadi korupsi segala macam, nah itu contoh yang lain. Nah kalau kita menjadi contoh, saudara menjadi eklesia, tentunya Tuhan akan bela. Tentunya ada roh Tuhan. Kenapa dia ini bisa menjadi contoh? Kenapa? Ya kan, kenapa jadi panutan? Kenapa menjadi teladan dalam masyarakat? Orang Kristen menjadi teladan. Nah saudara, karena ada roh Tuhan, adanya roh Tuhan di dalam saudara. Jadi di sini dalam tubuhmu tempatnya Roh Kudus, amin. Jadi kita ini Kristen itu bukan upacara agama, bukan, tetapi cara hidup, contoh yang benar. Nah saudara, kita lihat di sini yang keempat. Gereja itu digambarkan sebagai pengantin perempuan Kristus. Nah, jadi saudara kalau dikatakan sebagai pengantin, itu berarti menekankan hubungan, persatuan dan hubungan erat orang-orang kudus, anak Tuhan dengan Kristus. Jadi saudara, gereja adalah saudara dan saya, itu digambarkan sebagai mempelai pengantin perempuan. Bukan berarti begini, oh Yesus ini nih, poligami ini kan nih, ya kan ini banyak wanita yang dengan dia, bukan juga Yesus sebagai LGBT, ya kan, karena anggota gereja itu kan laki-laki dan perempuan. Nah jadi saudara itu digambarkan jadi pengantin perempuan. Jadi kita ini belum nikah tanda kutip nikah dengan Yesus belum ini nih, tetapi kita sebagai mempelai atau tunangan tentunya mengharapkan kapan ya aku akan jumpa dengan Yesus ya. Jadi saudara, anggota gereja adalah pengantin atau tunangan mempelai. Ini tunangan dulu ini nih. Ya kan, itulah sebabnya engkau sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan. Kalau istilah itu, kalau tunangan tentunya kan ada cincin kan ya, cincin. Oh ini cincin tunangan ini kan ya. Nah cincin sebagai nanti nikah dengan cowok itu yang memberikan saya cincin ini. Nah itu kalau tunangan. Nah hari ini saudara kita tunangan sama Tuhan. Tunangan artinya kita pengen ketemu sama Tuhan. Pengen ketemu sama calon aku ini kapan ini kan ya. Nah jadi saudara, yang namanya gereja tentunya engkau mempunyai antusias kapan mau ketemu. Nah saudara, di bumi ini kita ketemu sama Tuhan di dalam doa dulu. Ya kan, di dalam baca Alkitab, engkau menjadi pelaku firman, engkau melayani itu di dalam gereja, dalam gedung, ya kan, engkau juga melayani di luar gedung gereja. Pelayanan yang saya maksudkan adalah di luar gedung gereja. Nah saudara, itulah yang digambarkan gereja sebagai pengantin perempuan Kristus. Nah saudara, yang kelima, gereja itu digambarkan sebagai keluarga,
family of God, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Jadi gereja itu adalah rumah tangga atau keluarga Allah yang mendukung, menjunjung satu yang lain, anggota tadi. Nah tentunya kita menjunjung tinggi kebenaran. Nah saudara bisa lihat dalam gambar ini, ya kan saudara dalam tayangan. Jadi kita ini adalah digambarkan gereja adalah sebagai keluarga Allah. Jadi saudara kalau yang perhatikan di sini keluarga, tentunya di sini tentang hal hubungan. Jadi saudara engkau lihat dari 1 sampai 5 ini itu tentang hubungan yaitu bagaimana kita dengan Tuhan, hubungan yang intim. Kalau engkau hubungan intim sama Tuhan, tentunya sesama kita, sesama anggota gereja, engkau bisa hubungan yang intim, hubungan yang erat karena kita adalah keluarga. Ya kan ini tidak mungkin dalam rumah tangga itu anaknya menjelekkan papanya, tidak mungkin, ya kan? Ngomonglah dia dalam masyarakat, dia jelek-jelekan papanya, atau dia jelek-jelekan mamanya, itu tidak mungkin, tidak mungkin, kecuali itu anak haram, ya kan? Anak yang tidak tahu lagi, anak durhaka itu. Tetapi saudara, yang namanya keluarga, kita saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Korintus dikatakan, kasih menutupi segala sesuatu. Ya kan? Dia tutupi karena kasih. Dia tidak ngomong tentang kejelekan orang lain di luaran. Dia tidak mungkin. Karena dia adalah keluarga, saudara. Ya kan? Kita tidak mungkin menjelek-jelekan di luar papamu atau mamamu atau suamimu atau istrimu. Itu tidak mungkin. Itu adalah keluarga. Kecuali, nah saudara, ada suatu hal yang tidak baik. Nah, kita lihat lagi di sini, yang keenam, gereja itu dilambangkan sebagai ladang. Dan Alkitab mengatakan ladang itu adalah kamu, ya kan? Nah, ladang itu adalah tanah di mana Yesus tidak hanya berdiam, oh ini tanah aku, tanah kosong tanah apa tadi, tanah enggak ada hasil. Nah, saudara, kalau saudara punya tanah itu engkau tentunya mau menghasilkan tanah itu, amin. Engkau tanam mungkin ubi, mungkin kan mungkin di tanah itu engkau buat peternakan lele mungkin mungkin juga engkau buat sawah di situ, mungkin juga engkau tanami pohon-pohon, pohon jambu, mungkin pohon pisang dan lain-lain. Jadi tanah itu bukan lahan tidur, bukan. Jadi tanah itu adalah mesti menghasilkan. Jadi saudara, gereja itu saudara dan saya di hadapan Tuhan itu seperti ladang. Dan ladang itu Tuhan mengharapkan ladang itu menghasilkan sesuatu. Jadi bukan lahan tidur. Oh aku punya tanah ya kan di sini aku punya tanah di situ kata Tuhan Tetapi semuanya lahan tidur, ya kan tidak ada apa-apa. Yang ada cuma rumput alang-alang, ya kan rumput dan alang-alang. Nah bukan itu saudara. Dan jadi saudara sekalian, gereja itu dilambangkan sebagai ladang Allah dan juga bangunan. Jadi tanda kutip ini tanda kutip, ya kan saudara bisa lihat. Jadi gereja itu dilambangkan sebagai ladang dan sebagai bangunan. Nah itulah gereja saudara. Jadi saudara, gereja itu mesti menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, ya kan, untuk sesama. Jadi saudara, engkau mesti bisa berfungsi untuk menghasilkan. Pada zaman ini saudara, ya kan, engkau bisa menolong, misalnya nolong di tetanggamu mungkin nasi bungkus, ya kasihlah nasi bungkus, tidak apa-apa. Mungkin engkau bisa kasih mungkin beras, ya kan, mungkin berapa kilo, kasihlah itu. Kan tidak apa-apa saudara, karena Tuhan inginkan kita ini berfungsi, berbuah. Ya, kita mau menolong secara keseluruhan tidak bisa, tapi biar kita bisa menolong apa yang kau bisa. Ya kan kita bisa menolong mereka tadi dalam masyarakat, kata-kata yang membangun, positif dan motivasi juga bisa ini. Nah saudara, gereja itu dilambangkan sebagai tantara, maksudnya tantara rohani ini. Kita bukan tantara jasmani, bukan. Masalahnya kita kan ada lagu kan,
maju terus tentara Tuhan. Nah, itu bukannya lagu untuk perang dengan orang lain, bukan. Kita adalah tentara Tuhan, tentara rohani. Perhatikan sekali lagi, tentara rohani. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan pendeta, musuh kita bukan gereja lain, musuh kita juga bukan agama lain, bukan. Mereka dengan kita adalah semuanya saudara. Bisa katakan amin. Tetapi musuh kita adalah setan, iblis. Iblis yang tidak kelihatan. Seperti pandemi COVID ini kan. Tidak kita lihat, tidak kita rasakan, tiba-tiba dia ada. Ya kan, tinggal ada yang terkena, terpapar dengan COVID-19. Nah, itu sepertinya musuh kita itu, iblis itu seperti itu. Dan dikatakan tidak ada, dia ada itu. Jadi kalau engkau katakan musuh kita tidak ada, iblis itu tidak ada, saudara sudah masuk perangkap. Jadi saudara, iblis itu ada. Jadi yang jelas ada. Jadi kalau engkau katakan, oh COVID pandemi tidak ada. Lalu engkau tidak mau pakai masker, tidak mau dengan yang protokol kesehatan, tidak mau ikuti semua, saudara, engkau satu waktu akan terkena itu. Nah, jadi saudara, gereja itu adalah bala tentara Tuhan, rohani, ini dalam rohani, yang dilengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata. Jadi saudara, kita ini tentara, jadi saudara dipelengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu pun semuanya dalam rohani saudara ini. Dalam rohani, saya mencontoh tadi. Tuhan berikan kita, saudara bisa lihat dalam gambar ini, saya lihat tayangan dulu ini. Nah, engkau bisa melihat kan ada pedang kan. Pedang itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara, ketika setan bicara sama engkau, berikan engkau pikiran yang tidak baik, engkau kutip firman. Ya kan, engkau kutip firman. Lalu engkau terjadi keributan. Apa kata firman? Jadi saudara, Tuhan berikan kita juga kepompong di sini ini kan. Pompong itu untuk helm, itu helm keselamatan. Jadi untuk engkau menjadi tentara Tuhan, pertama engkau mesti selamat dulu. Engkau sudah terima Tuhan, engkau sudah dilahirkan kembali. Nah, lalu saudara, di sini ini ada apa tuh? Tutup dada, itu kebenaran. Jadi dalam hidupmu engkau mesti melakukan kebenaran. Bukan tidak adil ini kan, tidak adil. Bukan. Kita mesti melakukan kebenaran. Nah, kebenaran ini saudara, kebenaran Tuhan. Lalu saudara bisa lihat ikat pinggang, lalu saudara bisa lihat ada sepatu kan, ada sepatu, tentunya sepatu ini kan sepatu zaman dulu, yaitu sepatu ini adalah kerelaan hati kakimu untuk beritakan firman Tuhan. Lalu ada perisai iman. Nah saudara, inilah yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya, dan engkau mesti pakai ini nih. Engkau pakai setiap hari. Tapi kalau engkau tidak pakai, engkau berjalan, ya kan, lalu tidak bawa pedang, saudara, yang tadi tidak mempergunakan firman Tuhan dalam hidupmu, engkau kebablasan, engkau akan kena. Nah, engkau tidak pakai perisai, engkau ditembak, lalu langsung kena ini. Nah, jadi saudara, kita mesti ada iman. Ya kan, tanpa iman, saudara tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Nah, jadi saudara ini, gereja adalah bala tentara Tuhan, ya kan, bala tentaranya rohani yang diperlengkapi dengan seluruh persenjataan Allah. Supaya apa? Dapat bertahan melawan apa? Melawan apa? Tipu muslihat. Karena setan itu suka nipu. Ngomong itu dia suka belit-belit. Ya kan? Tentunya dia pakai manusia loh ini nih. Saya ulangi, dia bisa pakai manusia dan dia bisa langsung juga bisa. Jadi saudara, kalau engkau anak Tuhan, kalau engkau tidak pakai kepompong di sini, dia tembak engkau dari jauh. Dia panah engkau dari jauh dengan panah beracun. Sehingga engkau mempunyai ide-ide. Oh, aku ada ide ini, aku punya pemikiran ini, aku ada ide ini. Saudara, hati-hati. Ide itu kalau engkau tidak sesuai dengan firman, engkau kena tipu daya. Nah, ini namanya tipu muslihat iblis. Ya kan, dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan yang dilindungi oleh perisai iman dan ketopong keselamatan. Ini saudara, itu sudah dikatakan dalam Efesus 6, 10 sampai 17, engkau buka lagi di rumah nanti. Jadi gereja itu saudara dan saya dilambangkan sebagai tentara. Bisa katakan amin. Itulah sebabnya saudara, kalau engkau datang ke gereja,
engkau tidak mungkin hanya duduk, dengar, ya kan, lalu pulang ngoceh-ngoceh. Lalu hari ini engkau lihat dalam YouTube, ya kan, dalam Facebook atau apapun, dalam khotbah, dalam pengajaran, saudara, engkau lihat itu hati-hati, lihat itu kan, dengan hati terbuka, ya kan, supaya engkau mengerti. Jadi saudara, engkau dipelengkapi. Engkau dipelengkapi. Jadi saudara, gereja itu adalah tentara yang dilengkapi dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bisa katakan amin? Supaya engkau dapat bertahan melawan. Kita hanya bukan bertahan tapi melawan. Kita mesti lawan tipu muslihat iblis. Iblis itu bapa segala dusta. Dalam Yohanes 8 ayat 44, kalau engkau suka ngomong dusta, sering bohong, menjadi gaya hidup bohong, tingkah laku bohong, tingkah laku tipu menipu, sebetulnya engkau sedang melakukan kehendak Bapakmu yang bukan di surga, bukan, Bapakmu dalam neraka, Bapak segala dusta, yaitu iblis. Yohanes 8 ayat 44. Nah, saudara sekalian, ke-8, gereja itu dilambangkan adalah persekutuan. Persekutuan. Jadi saudara, kita datang ke gereja atau lihat YouTube atau segala macam tadi, tentunya kita bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita juga mau memberi. Karena kita mesti memberi, ketika engkau memberi, engkau akan menerima. Memberi apa? Ya, waktu, tenaga, talenta, ya apa-apa aja engkau bisa beri, lalu engkau akan terima. Gereja adalah persekutuan atau kemitraan. Jadi adalah kongsi. Jadi saudara, kita ini adalah kongsi mitra dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus dan dalam kasih dan dalam kepedulian terhadap satu sama lain dan terhadap orang yang terhilang. Saya katakan amin. Jadi kita ini adalah mitranya Tuhan untuk menjangkau, tentunya dengan kepedulian kita, dengan perhatian kita, dengan motivasi kasih. Engkau melayani dengan kasih, kita melayani bukan untuk mendapatkan imbalan, ya kan, kita melayani dalam gereja bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan untuk mengejar nama, nama aku dipuji atau kedudukan, bukan. Tapi itu adalah pelayanan kasih dalam kepedulian satu sama lain dan terhadap yang terhilang. Bisa katakan amin. Jadi saudara, gereja adalah kemitraan. Mitranya Tuhan, itulah gereja. Jadi saudara, Tuhan memakai gereja. Tentunya Tuhan memakai anggota tentunya. Bukan memakai gedung ini, bukan. Bukan Tuhan memakai denominasi. Bukan. Tuhan tidak memakai denominasi yang pertama, yang diutamakan, enggak. Tuhan memakai adalah manusia di dalamnya tadi itu. Saudara bisa lihat di situ dalam 2 Korintus 13, dalam Filipi dan Yohanes yang lain. Nah, ya, saudara sekalian, yang ke-9, gereja adalah dilambangkan kita ini sebagai pelayan, ya kan, pelayan. Saudara tahu pelayan itu artinya kacung, ya kan, hamba yang melakukan pekerjaan Allah dan saling membangun melalui berbagai karunia dan pelayanan Roh Kudus ini. Nah, saudara tahu pelayan itu ada sebuah gambar, itu kan gambar tadi. Nah, saudara lihat, ya kan, itu adalah gambar pada zaman Israel. Itu di depan pintu biasanya ada kendi air dan di situ ada baskom, yaitu mereka yang datang ke rumah tadi itu kakinya dicuci dulu, dicuci. Nah, yang nyuci ini adalah hamba. Yang nyuci ini hamba, lalu dipakai handuk, lalu saudara bisa masuk ke rumah. Jadi kalau di Israel, tempat mereka itu masih banyak debu, banyak pasir. Dan mereka bukan pakai sepatu kayak kita ini nih. Mereka pakai sandal yang diikat supaya jangan lepas. Karena pasir itu kalau kita injak ke dalam dia itu. Nah, jadi saudara, gereja itu dilambangkan sebagai pelayan. Bisa katakan amin. Ya kan?
engkau dan saya adalah pelayan. Jadi dalam gereja engkau melayani, di luar gereja pun engkau melayani. Ya kan, bisa mereka tahu, oh ini nih, ini orang Kristen ya. Ya kan, dia melayani saya. Ya kan, kita bukan bos, amin. Yang bos kita adalah kepala kita. Kepala kita adalah Yesus dan kita bukan jadi bos, ya kan. Jadi ini sekalian, ya, kita adalah hambanya Tuhan. Tapi jangan takut saudara sekalian, hamba itu disayangi oleh bos. Jangan takut ini. Asal kita berfungsi dengan maksimal, kalau pelayan Tuhan berfungsi dengan maksimal. Jadi sekali lagi, kita bukan bos, kita adalah pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hamba Allah. Nah saudara, yang ke-10. Yang ke-10 adalah gereja dilambangkan sebagai kerajaan Allah. Atau dalam bahasa Yunani, basileia. Jadi itu menunjukkan ke sebuah otoritas. Ada pemerintahan raja. Raja kita adalah Yesus Tuhan. Nah ini melingkupi sebuah wilayah atau warga negara. Walaupun partisipasi manusia dalam kerajaan itu adalah sukarela, kerajaan adalah hadir entah orang mau ngakui atau menerima atau tidak. Begini, ketika engkau melayani sebagai pelayan, engkau berfungsi sebagai sukarela. Katakan amin. Walaupun pendeta sekalipun, di bawah pendeta itu ada para pemimpin, ada diakon, ada majelis, atau pengurus gereja, itu semua adalah sukarela. Ya kan? Engkau tidak digaji. Nah, kecuali kalau pendetanya karena dia sepenuh waktu, ya dia bisa digaji. Juga di bawah, kalau dia memang sepenuh waktu, dia pun digaji. Tapi saudara, inti pelayanan adalah sukarela. Jadi saudara, dia melayani dengan sukarela sebagai hamba. Saudara tahu hamba itu, ya kan, dikatain orang, diem, ya kan di dalam mau makan, kan kita ngomong, oh ini dek sini ini, nah ini kan, nah dia jalan kan, itu namanya hamba, pelayan masyarakat. Nah itu yang lebih tepat, kita ini adalah pelayan dalam masyarakat. Jadi bukan penguasa, bukan penggede, bukan. Jadi saudara, apalagi engkau sebagai pendeta, pemimpin, majelis, oh aku ini penggede, ini kan, aku ini penguasa. Bukan, salah. Kita adalah pelayan, kita adalah hamba Allah. Jadi saudara, gereja itu seperti dalam sebuah kerajaan. Itu gereja seperti ini, lambang ini, ya kan. Sehingga Yesus mengatakan, di antara kamu ada hadir kerajaan Allah. Di dalam kamu sudah hadir kerajaan surga. Kerajaan surga dan Allah itu sama saja, tidak beda jauh. Nah saudara, tugas gereja apa? Nah tugas gereja adalah saudara dan saya hubungan erat. Jangan begini, oh itu bos, itu gembala sidang, itu bos kami. Tidak ada itu bos kami, ya kan? Oh itu bos kami, ya kan, apalagi ketua kelompok sel, itu bos kami. Oh bukan, kita adalah orang percaya, hubungan harus erat. Satu dengan yang lain, hubungan erat. Kalau hubungan kita sama Tuhan erat, hubunganmu sama sesama sudah pasti erat. Itu adalah hasil, akibat hubungan kita erat sama Tuhan. Nah, Allah bermaksud bekerja melalui gereja di antara kedatangan Tuhan yang pertama dan yang kedua. Tuhan bekerja melalui gereja. Gereja itu ingat sekali lagi, bukan gedung, bukan denominasi, tapi gereja itu adalah orang percaya. Jadi Tuhan itu bermaksud untuk bekerja, manifestasi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, sehingga dalam kedatangan Tuhan yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, nanti Tuhan itu pasti datang, yang kedua itu sudah pasti. Nah jadi saudara sekalian, yang ketiga, tugas gereja apa itu? Tugas gereja. Tugas gereja adalah memberi makan kepada jemaat, memberi makan. Ya kan, tidak ada begini katakan, oh itu rumput tetangga lebih hijau. Menurut engkau itu lebih hijau, itu dari jauh. Tapi kalau engkau tidak ke dalam, ya tidak beda jauh, sama brengseknya itu. Kegiatan apapun yang tidak memberi makan dan tidak membantu perkembangan gereja, ya kan, tidak membantu perkembangan jemaat, meskipun bermaksud baik,
bukanlah cara Tuhan, bukanlah cara Allah, bukan. Tugas gereja tidak selesai sebelum dia menolong anggotanya bertumbuh secara rohani dengan berbagai karunia Roh Kudus. Gereja mempunyai panggilan mulia. Jadi saudara sekalian, bahwa gereja itu memberi makan, ya kan, dari pimpinan atas sampai pimpinan yang lain. Kalau engkau diangkat sebagai pemimpin, ya kan, dalam gereja, apalagi pendeta, tugasmu adalah memberi makan ke bawah. Tugasmu adalah memberi pengajaran ke bawah. Itulah sebabnya saudara perlu diajar, belajar, lalu untuk ke bawah ini nih. Jadi saudara, engkau akan terus bertumbuh kalau engkau memberi ke bawah, maka engkau sendiri akan bertumbuh. Tentunya itu dengan berbagai-bagai karunia Roh Kudus. Kita belum berbicara tentang karunia Roh Kudus, belum. Nanti kita akan masuk apa yang dikatakan karunia Roh Kudus itu apa nanti. Tapi bukan hari ini nih saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, jadi sebagai penutup adalah tujuan gereja adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi gereja itu punya misi, ya kan? Jadi misinya adalah memberitakan Injil. Itulah tujuan gereja, itulah misi gereja. Jadi gereja dibuka bukan untuk memperkaya, sorry ya kan, pendetanya, bukan untuk memperkaya pendetanya sehingga pendetanya menjadi multimilioner, ya kan, ada itu, ya kan. Nah, gereja adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagaimana Yesus Kristus sudah datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian juga perluasan tubuhnya, yaitu gereja pada zaman ini adalah untuk mengambil bagian dalam hal yang utama ini. Jadi saudara sekalian, gereja, saudara dan saya memberitakan Injil. Bisa katakan amin. Engkau menjadi saksi, engkau jadi eklesia, jadi contoh. Jadi mereka akan terima Yesus kalau lihat engkau menjadi contoh. Jangan begini, tuh orang Kristen, tukang nipu. Nah saudara, engkau menjadi batu sandungan. Engkau sendiri tidak masuk surga, engkau masuk neraka, ngajak orang lain. Seperti kata Yesus kepada orang Farisi. Orang Farisi itu tidak masuk ke kehidupan kekal, tidak masuk surga, tapi dia membawa orang lain masuk neraka. Nah itulah menjadi orang Farisi, ya kan, guru agama daripada bangsa Yahudi dahulu ini dalam Alkitab. Nah jadi saudara, yang kedua, gereja adalah melayani Allah. Tujuan manusia dan tujuan tertinggi adalah memuliakan Allah dan sepenuhnya menikmati Dia selamanya. Jadi saudara, tujuan gereja adalah engkau mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Allah itu di mana? Dalam gedung. Seminggu cuma 2 kali. Sekali mungkin ya. Apalagi hari ini pandemi. Engkau tidak memuliakan Allah dalam apa? Jadi saudara, memuliakan Allah itu bukan berarti kita memuji Tuhan, ya kan, memuliakan Allah ngangkat tangan hari Minggu, ya kan, datang terlambat pulang cepat mungkin ya. Yang penting aku memuliakan Tuhan, bukan itu. Memuliakan Tuhan adalah dalam hidupmu Tuhan dipermuliakan. Tingkah lakumu Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara, engkau dan saya jemaat adalah melayani Allah dengan memuliakan Allah. Bisa katakan amin. Bukan dengan mulut saja, dengan puji-pujian, tapi dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita. Nah jadi saudara sekalian, yang ketiga sebagai yang terakhir, yaitu membangun orang kudus. Ya kan, yang percaya, yang mempunyai dedikasi, sehingga semakin lama semakin serupa dengan citra Kristus. Jadi Paulus ulang-ulang menekankan bahwa Allah itu rindu engkau dan saya kedewasaan rohani. Tuhan itu rindu engkau dan saya dewasa rohani. Jangan kanak-kanak, pikiranmu kayak kanak-kanak, caramu kayak kanak-kanak, tetapi dewasa, kedewasaan dalam rohani ini. Nah saudara, saya akan tutup dengan misi Assemblies of God. Nah inilah misi sidang jemaat Allah yang ada di seluruh muka bumi dengan misi yang sama. Tetapi ini kita lihat dalam bahasa Indonesia. Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Saudara, itulah misinya dalam gereja. Kebetulan ini kita
di dalam sidang iman Allah, Assembly of God. Nah, saudara, itu ada kata menyelamatkan yang hilang, menyelamatkan yang terhilang, menyelamatkan orang yang terhilang, memuridkan, bukan saja menyelamatkan, tetapi kita mesti memuridkan. Sudah memuridkan yang ketiga, membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan yang lain, tapi Alkitab. Ada kata kunci yang keempat, untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan Tuhan. Saya baca sekali lagi, kita baca sama-sama. Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kami sebagai anggota gereja Tuhan, kami dapat berfungsi seperti yang Tuhan gambarkan. Kami sebagai mempelai pengantin perempuan, kami sebagai rumah Allah, dan sebagainya Tuhan, biar kami semuanya berfungsi dengan maksimal, sehingga hidup kami semakin keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami yang hadir, memberkati kami yang lihat dalam pelajaran pada hari ini, supaya kami dipelengkapi, supaya kami diisi, untuk kami memperlengkapi ke bawah, sehingga kami bisa mengajar ke bawah yang lain, supaya mereka semuanya menjadi keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami memberkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan, biar kami semuanya terlibat dalam pelayanan, karena kami adalah ladang yang harus menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, dan dalam dunia ini kami adalah sebagai perantara Tuhan yang diperlengkapi dengan perlengkapan senjata rohani kami, sehingga kami boleh melawan tipu muslihat kuasa-kuasa kegelapan ini. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kami mau berdoa untuk saudara yang sakit atau saudara yang membutuhkan pertolongan yang lain. Engkau perlu pertolongan untuk didoakan. Saudara yang sakit, letakkan tanganmu di dadamu atau di tempat yang sakit, atau saudara yang membutuhkan untuk didoakan, kau letakkan tanganmu di dadamu. Tuhan, kami sepakat pada hari ini, kami yang meletakkan tangan kami di tempat yang sakit atau di dada kami sepakat, 2, 3 sepakat, maka Engkau hadir. Terima kasih Tuhan, biar Engkau hadir dengan penuh kemuliaan-Mu. Kami yang punya masalah dengan kesehatan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, karena kami mendapatkan kesembuhan oleh karena bilu-bilu Yesus, karena bilu-bilu Yesus kami sudah disembuhkan. Karena Engkau inginkan kami untuk sehat dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, yang kami dapat berfungsi sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.